Donald Trump sedang berperang dan tidak, bukan hanya dengan Iran, tetapi juga dengan para tokoh media yang telah mendorong ideologi kiri yang berbahaya. Dan ya, kita sedang membicarakan drama antara Stephen Colbert dan Trump yang benar-benar membuat internet heboh. Dan bagi kalian yang belum tahu, Stephen Colbert punya salah satu acara larut malam yang sangat larut malam yang semoga saja kalian belum pernah tonton. Tapi kalau kalian pernah menonton, kalian pasti tahu acaranya penuh dengan ideologi yang sangat kiri. Dan dia sudah sering sekali menyerang Trump. Tapi yang menarik dari ini adalah acaranya mengalami penurunan rating. Pokoknya baru-baru ini Trump bilang, orang ini harus pergi, acaranya jelek, dia bodoh, dan sebagainya. Hal-hal khas yang sering dilakukan Trump. Tapi sepertinya Trump tidak bilang dia bodoh menurutku. Dan pada saat yang sama, acaranya benar-benar dihentikan. Sekarang, orang-orang bilang ini ada hubungannya dengan apa yang dikatakan Trump. Tapi sebenarnya kenyataannya adalah ratingnya memang buruk. Dan kita akan bahas itu sebentar lagi. Tapi Trump memutuskan untuk melakukan apa yang paling dia kuasai. Dan dia menyerang Stephen Colbert dengan meme-meme yang luar biasa. Meme yang paling lucu dari semua meme. Dan sejujurnya, ketika Donald Trump mengundurkan diri sebagai presiden, aku berharap dia terjun ke dunia komedi. Karena dia pasti salah satu pria terlucu yang masih hidup. Tapi ada sedikit nasihat bijak untuk kalian semua. Pastikan jangan pernah jadi bahan meme Donald J. Trump. Karena kalian akan habis-habisan dibully. Dan meme ini sekarang sudah ditonton 87 juta kali, yang berarti lebih dari 10 kali lipat jumlah penonton episode Larut Malam Stephen Colbert. Tapi kita akan bahas semua itu sebentar lagi. Selamat datang di Pushbet, aku Meira Kay, pembawa acara kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengikuti channel kami, like video ini, dan nantikan kabar menarik yang akan segera hadir. Kami sedang membangun sebuah gerakan untuk melawan, seperti yang dijelaskan oleh nama kami. Dan kami benar-benar ingin kamu ada di sini bersama kami. Jadi, bergabunglah bersama kami hari ini dan mari kita saksikan apa yang benar-benar. Dan ketika aku bilang benar-benar, benar-benar membuat internet heboh kemarin. selamat datang kembali di siaran terakhir kami, hadirin sekalian. Membuat internet heboh. Percayalah, itu sama sekali bukan berlebihan. Itu satu-satunya hal yang muncul di lini masa saya selama berhari-hari. Tapi kita harus membahas semua yang sedang terjadi. Jadi jelas ya, itu adalah video yang dibuat oleh AI. Maaf untuk semua orang yang belum paham soal itu. Dan leluconnya di sini adalah, Trump pada dasarnya seperti, "Selamat datang." Lalu Colbert berkata, "Selamat datang di episode terakhir saya." Dan Trump seperti, "Kamu cuma sampah." Lalu melemparnya ke tempat sampah, yang sebenarnya sudah lucu banget. Nah, ini terjadi setelah banyak drama antara keduanya. Karena Stephen Colbert sudah sering sekali menyerang Trump berkali-kali. Menurutku, Colbert itu benar-benar orang yang sampah. Tapi kita akan bahas semua detailnya setelah pesan singkat dari sponsor kami. Kamu mungkin sudah melihat berita utama tentang wabah hantavirus di kapal pesiar, dan ini mengingatkan kita bahwa pandemi telah mengajarkan sesuatu yang penting. Ketika virus baru muncul, sistem kesehatan bisa kewalahan dengan sangat cepat, dan sebaiknya kita tidak bergantung pada sistem kesehatan itu. Dan itulah mengapa aku menyarankan untuk memiliki kit darurat wabah dari perusahaan kesehatan di rumah sebelum kamu membutuhkannya. Pesanlah secara online sekarang, karena paket ini sudah termasuk obat-obatan yang diresepkan dokter dan bahkan nebulizer untuk gejala pernapasan, yang semoga saja tidak pernah kamu alami. Daripada panik saat wabah berikutnya terjadi, kamu sudah memiliki obat-obatan penting dan alat bantu pernapasan yang siap digunakan segera. Kunjungi twc.health_meiraka dan gunakan kode MEIRA untuk menghemat hingga $33 plus mendapatkan gratis ongkir. Paket hanya tersedia untuk penduduk Amerika saja. Mari tetap sehat. Oke, memang mari tetap sehat. Tapi pertama-tama, mari kita lihat ini. Jadi, kamu selalu tahu itu hari yang buruk ketika Partai Demokrat mengunggah, "Terima kasih, Stephen Colbert." Dan kita memang harus membicarakan fenomena yang kini sudah meluas ini. Bahwa orang-orang yang cenderung berpolitik sekarang sering mencoba menggunakan media untuk mendorong agenda mereka. Sebenarnya itu tidak akan menjadi masalah, karena jelas memang itulah yang dilakukan semua media. Dan Trump sudah tampil di TV selama bertahun-tahun sebelum dia menjadi presiden. Bukan berarti kedua hal itu saling berhubungan. Tapi kamu harus menyadari
bahwa banyak acara TV yang ditonton orang Amerika, yang ditonton banyak orang, sedang mendorong agenda politik tertentu. Dan seperti yang bisa kamu lihat di sini, di acara larut malam yang sangat larut ini, Demokrat benar-benar menjadi salah satu tokoh utama yang ditampilkan di acara ini. Nah, ini menarik. Statistiknya luar biasa. Kalau kamu lihat perbedaan seberapa sering Demokrat tampil di acara-acara ini dibandingkan dengan Republikan, menurutku perbandingannya sekitar 90-2. Ini benar-benar permainan persentase yang gila. Tapi kita tahu, mereka memang mendorong agenda-agenda ini. Yang menarik untuk dilihat adalah betapa buruknya acara ini. Jadi, ratingnya sudah keluar. Episode terakhir, Colbert mendapatkan 6,7. 24 juta tayangan. Sekarang, 6,74 juta orang memang banyak yang menonton TV. Kecuali fakta bahwa lebih dari 87 juta orang telah menonton meme-nya. Yang berarti, acara ini sangat buruk. Letterman punya 13,8 juta. Carson punya 55 juta. Ini sangat buruk. Nah, inilah alasan sebenarnya mengapa Colbert turun. Partai Demokrat sudah mencoba mendorong hal ini selama bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Alasan dia pergi adalah karena Donald Trump sedang melakukan serangan media untuk membungkam suara-suara yang menentangnya. Kenyataannya, acara Colbert memang buruk dan tidak menghasilkan apa yang dibutuhkan secara finansial. Acara itu memang tidak mendapatkan angka yang diharapkan. Dan jika kamu melihat jumlah krunya, misalnya yang akan kita lihat sebentar lagi, jumlahnya benar-benar sangat banyak. Sangat banyak orang yang bekerja di acaranya. Maksudku, lihat saja berapa banyak orang yang bekerja di acaranya. Dan aku bisa bilang kalau setiap orang di sini digaji dengan jumlah yang layak. Jumlah uang yang dibutuhkan acara ini hanya untuk menutupi gaji saja, belum lagi menghasilkan keuntungan. Itu sangat keterlaluan, karena ini terlalu banyak orang untuk sebuah acara yang sekarang hampir tidak ada yang menonton lagi. Ini benar-benar terlalu banyak orang. Tapi inilah bagian dari delusi media baru atau media lama yang berpikir mereka bisa terus berjalan seperti dulu tanpa menyesuaikan diri dengan zaman, lalu menyalahkan orang-orang seperti Trump. Sekarang, kenapa Trump disalahkan atas berakhirnya acara Stephen Colbert? Oke, itu pertanyaan yang perlu kita ajukan. Apalagi mengingat fakta bahwa kita tahu acara ini mengalami kerugian tahunan 40 hingga 50 juta dolar karena pendapatan iklan yang menurun. Acara ini merugi 40 hingga 50 juta dolar. Namun entah bagaimana, mereka masih punya keberanian untuk mengklaim bahwa alasan mereka menutup acara ini adalah karena Donald Trump tidak suka dengan apa yang dikatakan Colbert. Dan sekali lagi, ini adalah bagian dari mentalitas menyalahkan yang konyol, di mana alih-alih benar-benar melihat fakta yang ada, mereka selalu mencari sesuatu untuk disalahkan. Tapi menarik juga untuk dicatat bahwa Colbert dan Trump dulunya sempat berteman. Maksudku, coba lihat cuplikan ini dari tahun 2015 kan? Apakah Anda sama sekali terkejut dengan respons luar biasa yang Anda dapatkan dari kerumunan, dari para pemilih, dari orang-orang di luar sana di Amerika? Karena Anda mengejutkan Partai Republik. Benar, ini benar-benar luar biasa. Kami pergi ke Mobile, Alabama beberapa minggu yang lalu. Kami punya 31.000 orang di Dallas, Texas. Aku sangat menyukainya. Tidak, aku tidak. Aku juga menyukaimu. Aku juga menyukaimu. Jadi, beberapa tahun lalu Stephen Colbert kembali berkata, "Ya, aku suka Trump. Aku suka dia. Aku pikir dia hebat sekarang." Dan sejak saat itu, semuanya semakin buruk. Maksudku, lihat ini sebentar. Akan menjadi kehormatan bagiku untuk mengatakannya langsung di depanmu. Coba mendekat sedikit ke layar TV-mu, tolong. Sedikit lebih dekat ke layar TV-mu, biar aku naik ke sini dan mulai. Kamu, Donald Trump, adalah manusia yang sangat-sangat buruk. Mengerikan. Lihat lebih dekat. Kita cek lagi. Ya. Allah. Oke, jadi inilah kira-kira hasilnya. Dan ini terjadi karena sekali lagi, mereka menemukan bahwa inilah hal yang akan membuat rating mereka naik. Ini akan membuat mereka relevan. Jika mereka bisa terus membicarakan Trump dan bersikap jahat padanya, meskipun beberapa tahun lalu pernah mengundangnya, mungkin mereka akan bisa mengurangi kerugian mereka. Ternyata, itu bukan cara kerjanya. Ternyata orang-orang tidak mau memberikan uang hanya untuk sebuah acara yang menghina seorang presiden dan memiliki ideologi berbahaya. Orang-orang sebenarnya ingin menonton acara yang memang ditonton banyak orang. Dan semakin banyak orang yang muak dan lelah dengan media arus utama yang terus-menerus memaksakan agenda politik kepada mereka tanpa benar-benar sejalan dengan apa yang diminati oleh masyarakat.
Kamu lihat, seluruh perdebatan tentang apakah Donald Trump benar-benar seseorang yang mencoba membungkam kebebasan berbicara dengan menyerang Colbert. Dan ketika kita bilang menyerang Colbert, inilah jenis serangan dari Trump yang terjadi. Colbert akhirnya selesai di CBS. Luar biasa mereka bertahan begitu lama. Tidak berbakat, tidak ada rating, jadi tidak ada kehidupan. Dia seperti orang mati. Kamu bisa mengambil siapa saja dari jalanan, dan mereka pasti lebih baik daripada lelucon total ini. Syukurlah dia akhirnya pergi. Oke, tidak terlalu baik, dan menurutku agak membuang-buang waktunya Donald J. Trump. Ada pesan lain di sini. Stephen Colbert dipecat dari CBS adalah awal dari akhir bagi para pembawa acara televisi larut malam yang tidak berbakat, jahat, dibayar terlalu mahal, tidak lucu, dan memiliki rating yang sangat buruk. Pembawa acara lain yang bahkan kurang berbakat akan segera menyusul. Semoga mereka semua beristirahat dengan tenang. Presiden Donald J. Trump. Dan aku harus bilang, aku agak setuju dengannya. Mereka yang sudah tua, ada hubungannya dengan usia mereka. Mereka sudah tidak relevan dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Dan mereka berusaha semakin keras untuk menjadi lucu. Tapi mereka tidak lucu. Mereka hanya memaksakan agenda politik yang buruk dan dibenci orang. Mereka juga melakukan hal-hal yang benar-benar berbahaya, seperti yang satu ini. Apa yang terjadi? Kamu sedang berjalan di pantai dan melihat ini di pantai. Ya, aku dan istriku Petris sedang berjalan. Bagi yang belum tahu, 86-47 ini, atau 86, mengacu pada membunuh seseorang. Atau 47, geng-geng menggunakan 47 sebagai presiden ke-47. Dan pria ini, James Comey, yang semoga sekarang kamu sudah tahu siapa dia, memposting ini di Instagramnya, lalu menghapusnya. Dan sekarang dia sampai tingkat tertentu didakwa karena itu atau sesuatu yang serupa. Saya tidak yakin dengan istilah teknisnya, karena dia memposting ini, oke? Pada dasarnya menghasut kekerasan terhadap Trump. Dan inilah jenis hal yang didorong oleh Colbert di acaranya. Sekali lagi, saya benar-benar harus bilang. Saya benar-benar harus bilang. Saya sama sekali tidak merasa pria ini lucu. Begini cara Donald Trump menanggapi. Acara terakhirnya besok malam. Apa pesan Anda untuknya? Pembawa acara larut malam Stephen Colbert? Itu. Acara terakhir. Setelah dia menjadi kritikus Anda yang begitu keras. Apa pesan Anda? Saya akan memberikan pesan di lain waktu. Dan pesan yang kita lihat itu, yang merupakan video yang sangat lucu, sangat lucu, sangat lucu, sangat lucu. Oke, jadi ini adalah akhir dari acaranya. Oke, dan sejujurnya, ini agak memalukan. Hadirin sekalian, Lihat, sekali lagi, mereka mendorong narasi ini. Lihat, mari kita jadikan Colbert sebagai pahlawan. Mari kita buat ini tentang betapa luar biasanya dia. Acaranya begitu luar biasa. Semua orang sangat menyukai acaranya dan menontonnya. Tapi Donald J. Trump tidak bisa menahan diri untuk membencinya. Dan faktanya, mereka kehilangan 40 hingga 50 juta dolar per tahun dalam pendapatan. Siapapun yang punya sedikit saja naluri bisnis pasti akan menutup acara itu. Dan Donald Trump hanya menunjukkan kenyataannya. Karena alasan kamu merugi adalah karena kamu membuat kesalahan bodoh. Kesalahan yang sangat-sangat bodoh. Ini, sekali lagi, adalah bagian lain dari eskalasi perang ini. Ini sudah dari tahun 2025. pada hari Jumat, Donald Trump memposting, aku benar-benar senang Colbert dipecat. Bakatnya bahkan lebih rendah dari rating acaranya. Bagaimana beraninya Anda, Pak? Apakah seorang pria yang tidak berbakat akan mampu menyusun guyonan satir berikut ini? Persetan dengan Lagi-lagi, seluruh kerumunan bersorak. Semua orang sangat bersemangat. Tapi bagiku, aku cuma melihat ini dan berpikir, ya payah. Menurutku, apakah seorang presiden seharusnya membuang waktunya membicarakan seorang pembawa acara media? Tidak. Tapi menurutku, jika kamu ingin membangun kembali Amerika, kamu memang harus memikirkan masalah-masalah yang muncul ketika hal seperti ini menjadi hiburanmu. hadirin sekalian, Joe Biden berhasil melakukannya. Dia adalah presiden kita berikutnya. Itu terjadi lagi. Setelah kampanye yang aneh dan kejam yang didorong oleh kebutuhan putus asa untuk tidak masuk penjara, Donald Trump telah memenangkan pemilihan umum 2024. Sebelum kita mulai acaranya, saya ingin memberitahu sesuatu yang baru saya ketahui tadi malam. Tahun depan akan menjadi musim terakhir kita. Jaringan televisi akan mengakhiri acara larut malam ini pada bulan Mei. Dan begitulah, kamu merayakan Biden seperti yang ditulis Alec Lacy, kamu merayakan Biden. Kamu menangis saat Trump menang. Lalu kamu menyadari
bahwa acara kamu kehilangan banyak penonton dan akan dibatalkan. Saya rasa saya setuju dengan penilaian saya di awal. Skornya 1-0 untuk Trump. Benar-benar 1-0. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini.